bahwa syukur yang sesungguhnya itu adalah dengan berbuat taat. Syukur itu bukan seperti acara syukuran kita. Kita Masya Allah, apa acara tu? Acara syukuran anak khitanan. Oh, tak apa acara? Aman tu bu ya. Ada orkes, organ tunggal. Ini bukan syukuran, ini kufuran ini. Kufur nikmat. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Nah, demikianlah orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semakin bertambah nikmat semakin taat. Semakin bertambah nikmat semakin taat. Maka Nabi katakan, saya diberi nikmat yang besar, masa saya lalai? Dan ini yang diikuti oleh para sahabat yang lain. Ketika Utsman radhiyallahu ta'ala anhu berinfak di waktu sa'atil usrah, di musim sulit perang Tabuk, datang kafilah dagangnya 100 ekor onta dengan beban-bebannya, dia bilang semuanya fisabilillah. Nabi SAW tersenyum lalu dia bilang, ma darra Utsmana ma amila ba'dal yawm, ma ya'malu ba'dal yawm. Setelah hari ini apapun yang dilakukan Utsman tidak bermudarat baginya. Artinya dah kebaikannya sudah melampaui seluruh kebaikan, dan artinya dosa apapun yang dia buat setelah ini tidak masalah lagi. Subhanallah. Tapi apakah Utsman radhiyallahu taala anhu bebas buat dosa? Tidak. Karena Utsman radhiyallahu taala anhu justru semakin bertambah infaknya, semakin bertambah ibadahnya. Bahkan ketika beliau dibunuh orang syahid, dibunuh oleh kaum Khawarij, beliau dalam keadaan puasa sunat dan sedang membaca Al-Quranul Karim. Maka patutlah malaikat malu kepadanya, patutlah Rasulullah SAW malu kepadanya. Afala astahi min rajulin atau min rajulin tastahi minhul malaikah. Gimana saya tidak akan malu kepada laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, di saat para sahabat yang dijamin masuk surga yang 10 itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Zaid ibn al-As, dan Zubair bin al-Awwam. Mereka setelah mendapat predikat al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, selesai mereka ada jamin masuk, ya santai aja lah, ya santai masuk masuk ruang VIP lah, santai-santai, tak banyak lagi yang diurus. Enggak, mereka justru semakin bersemangat mengejar surga itu dengan berjihad fisabilillah, berinfak fisabilillah, berdakwah ilallah, berbuat kebaikan karena Allah, dan salat berbuat taat apapun jenisnya karena Allah tabaraka wa taala. Karena memang itulah ciri khasnya orang-orang bersyukur. Jadi bersyukur ini berdasarkan hadis ini kaum muslimin, bahwa syukur yang sesungguhnya itu adalah dengan berbuat taat. Memang kita katakan kita bersyukur kepada Allah, ya, kita memuji Allah karena diberikan nikmat, alhamdulillah, itu ucapan. Tapi yang lebih menjadi bukti itu adalah amalan kita. Ya, mungkin orang Masya Allah, alhamdulillah, menjelang tahun baru ini rezeki saya naik, sawit banyak hasilnya, aman tuh besok pas malam tahun baru, saya kalau bakar ayam jadi jelah nanti, ia bikin pesta menjadi detik-detik, pesta kembang api misalnya. Apakah ini syukur? Tidak, ya. Atau Masya Allah, alhamdulillah, haji saya tahun ini terpanggil ke tanah suci, awas besok tuh pas pulang insya Allah saya undang artis ibu kota, ya, untuk syukuran. Ini bukan syukuran, ini kufuran. Ini bukan syukuran, ini kufuran nikmat, kafir
nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya syukur itu bukan seperti acara syukuran kita. Kita Masya Allah, apa acara tu? Acara syukuran anak khitanan. Oh, tu apa acara? Aman tu bu ya, ada organ tunggal. Ini bukan syukuran, ini kufuran ini. Kufur ni nikmat. Yang syukur itu adalah semakin bertambah taat kepadanya. Nah, kalau tuan-tuan bilang misalnya saya bersyukur karena harga sawit naik, insya-Allah hasil tahun ini sepertiga tiap bulan untuk Masjid At-Taubah. Misalnya, nak letak tambah soju AC-nya kan misal. Pokok listrik AC At-Taubah dan tanggung setahun kok. Misal, itu baru syukuran. Dan pasti solat situ 5 waktu. Itu syukuran. Nah, kalau bisa contoh Nabi tadi, solat malam 2/3 malam, serakaat 5. Tak tolak. Kan tak tolak saddidu wa qaribu. Itu usahakan benar atau mendekati benar. Inilah kaum muslim, inilah syukuran yang ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan saya bikin majlis syukur ni, majlis syukur lalu menyenandungkan untayan-untayan rasa syukur pada Allah, bukan. Makanya kaum muslimin dan muslimat Nabi Fathu Makkah bersyukur dia dengan apa? Dengan tawadhu lillahi tabaraka wa ta'ala, bukan dengan membuat pesta kembang api, pesta nyanyi, pesta lagu, sekalipun ragu religi. Allah musta'an. Ini kadang kita kan syukuran di masjid disuruh ibu nyanyi depan kita, ibu-ibu nyanyi di depan bapak-bapak, padahal ketika solat safnya di mana? Paling belakang, paling abdul. Apa hikmahnya? Kan dah ngaji hikmah kan, maqasidus syariah kan dah belajar. Apa hikmahnya? Supaya jangan dekat-dekat dengan laki-laki. Anda selesai solat maju ke depan. Melengok-lenggok ke depan. Bila Isra, mana orang kan ingat Israel waktu itu. Nengok ibu nyanyi tak kan bila Israel, tak ingat sama dia. Bila lah kan mati laki kan. Jadi makanya kaum muslimin keluar dari hidayah Allah itu memang berbahaya. Nah, jadi ingat nama lagu ni ibu rancak lah kene. Ya umur 40 kan tengah-tengah lewo jo nengok apa kan. Ancak lagi ju. Tu lagu depan awak. Walaupun lagu bila Israel datang memanggil, nanti bayang dia apa menengok dah Israel ndak mencabut nyawa laki kau ni. Itu mati lebih ni dah sudah itu ni. Allah musta'an. Sesolah nak sampai idah ni mati lebih ni kan. Allah musta'an. Jadi tidak akan teringat Israel waktu itu kaum muslimin, kecuali tafsiran yang lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, itu bukan syukuran namanya, tapi kufuran nikmat. Bukan kufur keluar Islam maksud saya, tidak, tapi kufur nikmat Allah tabaraka wa taala itu menggunakannya pada sesuatu yang tidak taat pada Allah. Makanya kaum muslimin sebelum kita beramal itu perlu berilmu, berilmu. Kalau tidak, nanti masing-masing bikin konsep sendiri untuk beramal, untuk bersyukur. Akhirnya justru berkufur kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, Nabi SAW tunjukkan di sini bahwa syukur yang sesungguhnya bukan ucapan dengan lisan semata, sebagaimana cinta yang sesungguhnya bukan hanya dengan lagu cinta semata, tetapi adalah benar-benar taat dan tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini kajian kita.